Hari baru, paket baru. Aku tadi pas buka ngelihat labelnya gitu, terus bingung ini dari siapa ya? Karena asli udah numpuk sekian banyak dan belum sempet ngebuka semua. Jadi aku tuh lupa. Karena tuh paketnya numpuk dan aku nggak sempet bukanya. Jadi bahkan aku lupa ini tuh paket dari mana, kapan belinya, isinya apa. Tapi udah lah ya. Toh juga nanti akan tahu nih setelah dibuka. Nah, tapi di satu sisi agak menarik juga sih karena rasanya tuh kayak buka gacha gitu. Dan gachanya adalah gacha yang nggak mungkin mengecewakan dong karena aku sebetulnya sadar apa yang aku beli, cuma aku lupa ini tuh isinya apa. Oh, wow. Oh, ini random banget sih. Oke, pertama kita ada pertama kita ada kartu Bakugan, tapi ini kartunya KW karena kelihatan dari logonya nih. Ini bukan logo Bakugan. Ini aku taruh logo aslinya. Terus sebetulnya ada yang beda dari logo asli tersebut, tapi itu versi Korea. Jadi ini jelas bukan kartu Bakugan yang asli. Pun kalau yang asli pasti di bawahnya itu ada trademarknya, ada tandanya Sega Toys bla 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 atau Takara Tomy bla 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 gitu. Tapi ini kalau kamu penasaran isinya apa, nah ini isinya metal kayak gini. Ini kartu Yu-Gi-Oh, kayaknya kartu Yu-Gi-Oh-nya KW deh. Iya KW, nggak ada hologramnya juga. Terus ini ada foil tapi ya udah nggak ada harganya juga jadian. Tapi kalau buat main lucu-lucuan bisa aja sih, buat proxy atau buat pura-pura gitu, atau buat tepokan mungkin. Itu kayaknya aku pakai buat hiasan kamar kali ya, digabung-gabung jadi poster. Ini ada hologramnya di bawah, tapi ini bukan ori karena tipis banget. Gak mungkin ori tipis ini. Terus ini ada tulisannya apa ya? Oh, ada tulisan Yu-Gi-Oh card next. Oke, lanjut lagi. Ini dapatnya, wih, aku tahu nih. Ini ada di combo deck Beast, Dragon Zombie dan lain-lain. Yups, nggak ada harganya karena KW. Terus kita dapat apa lagi? Dapat figur Dora. Astaga. Oke, kita review. Dia bisa muter 30. Oh bukan, dia bisa muter 180 derajat. Kalau kamu pengen simulasi mematahkan leher orang, tangannya bisa gerak atas ke bawah. Terus ini dari plastik jelek tapi matel ya. Oke, matel. Walaupun plastiknya kelihatan kayak plastik murah. Ya kalau kamu pengen mengenang masa lalu kamu yang kurang menyenangkan itu, mengenang acara pagi-pagi jam 6 sambil siap-siap berangkat sekolah, mungkin ini kamu bisa untuk tidak membeli figur ini karena aku nggak tahu, kecuali kalau memang suka banget Dora, yang mana aku ragu sih ada orang suka banget sama Dora, tapi ya mungkin aja deh. Oke, ini dapat Dora. Terus ini menarik sih, ini ada kartu duel master. Kayak ini original Amber Piercer. Ini juga nggak gitu tipis, kata gak sih? Nah, kalau kamu tahu ini original atau KW, kamu bisa komentar di bawah ya. Dapat Ember Piercer, terus ada Swarm Worm. Ini kayaknya atributnya Darkness, aku lupa sebutannya. Atribut, Element, Marrow Ooze. Oh, ini basic banget nih, kartu lama banget. Aku sering pakai atau ngeliat kartu ini di permainan Duel Master Game Boy Advance. Kalau kamu pernah main itu, juga ada di PS2. Di PS2 juga ada kayak gini, Game Duel Master, dan sekarang kayaknya udah diperbaharui deh. Dulu tuh kayak mereka sempat kehilangan jati diri dan kayak merging atau ngambil Digimon sebagai monster-monsternya untuk dijadiin monster-monster kartu. Tapi sepertinya sekarang udah diperbaharui lagi dan mereka sudah menemukan jati diri yang baru. Wow. Oh, ada nyasar kartu Yu-Gi-Oh. Yang mana ini tidak setipis yang tadi, tapi ya udahlah, ini juga rusak juga. Ada Swamp Worm, Skeleton Soldier, Bloody Squirtle. Ini gila, ini kartu-kartu lama banget sih. Nah, yang ini yang terakhir ini tipis banget nih. Aku mempertanyakan deh ini ori atau KW. Well, itu tadi kartu Duel Masternya. Kita dapat 2 dan sepertinya juga sama aja.
tapi ini masih segel, nanti akan aku buka dibikin video berbeda, jadi tunggu aja. Nah selanjutnya itu ada ini kartu-kartu Bakugan juga, tapi kali ini sepertinya ini tetap KW karena layoutnya itu layout get card, tapi dia bukan kartu metal, walaupun di bawahnya ada tanda Spin Master bla 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 yang mengindikasikan kalau ini kartu ori, tapi ini sepertinya kartu KW. Ini juga, ini harusnya get card, tapi jadinya ability card. Ini ability card, tapi ini aneh banget layoutnya. Ini get card yang ada HSP nya gini, get card sih, tapi ini ability card semua. Retreat bla 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 bla. Iya, ini kayaknya KW semua deh. Oke, betul. Yap, tidak ada harga sama sekali. Aku kenapa ya beli ini? Aku lupa deh. Kayaknya aku ngincer kartu ini gara-gara aku ngiranya ini ori. Dan ternyata ini KW. Yaps, jadi sepertinya satu plastik ini isinya KW semua. Dan ngomong-ngomongin KW, nah ini kita dapat si Babang dan Kuso, yang mana udah ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi ke kualitasnya. Kayaknya aku di video sebelumnya pernah bilang kalau misalnya ini seperti gacha yang tidak mungkin mengecewakan karena aku sudah tahu isinya apa, cuma lupa aja itu yang mana. Ya, tapi gacha kali ini sebenarnya mengecewakan, mungkin sama kecewanya seperti mama aku yang kecewa karena aku nggak masuk ke PNS. Oh, tapi kayaknya aku inget deh kenapa aku beli ini walaupun ada resiko dapat barang-barang KW tadi. Itu untuk ngincer Bakugan ini. Plastiknya sudah terbuka, nggak tahu kalau hati dia kayak gimana. Nah, ini kita dapat satu Bakugan, terus kemudian 2, 3, dan 4. Yang mana kalau dari tampilannya, dari visualnya sih ini ori nih. Kita lihat detailnya satu-satu sekarang. Kita menuju ke yang sudah terbuka duluan. Ini adalah Centipoid, seingatku namanya. Oh, dia tidak bisa tertutup secara normal ya. Karena ada bagian yang patah di ekornya. Sayangnya ini tidak bisa ditutup dan dijadikan bola karena tadi ada yang patah di bagian ujung ya. Nah, terus ini kita dapat Reaper atau Lucifer kalau di Jepangnya. Ini dari atribut Ventus dan sepertinya ini ukuran B1 ya, ukuran paling kecil. Terus sekarang aku butuh kartunya. Nah, ini pop outnya begini, lancar banget, aku suka deh. Dan V-Reaper ini ori karena dia ada tulisannya juga tuh SSB. Terus G-Power-nya itu 280G, lumayan. Kalau si Centipoid tadi di dalam dia 350, lebih gede powernya, tapi kalau ini lebih gede kesenangannya karena dia tidak patah. Oke, ini bentuknya seperti ini, kayak Swamp Thing yang di DC ya, DC Universe, dari palet warnanya, dan dia kayak monster Cthulhu juga nih dari bagian kepalanya juga, tapi bentuk aslinya bukan seperti itu. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini, dan by the way sayapnya itu bisa bergerak secara individu gini, walaupun sebetulnya nggak gitu ngaruh juga sih. Nggak gitu ngaruh karena ya kamu tidak akan mainin sayap-sayapnya juga kan. Dan sebetulnya penggambaran tanduknya ini cukup cerdas karena dia ditaruh ditutup gitu, tapi cukup dikasih detail atau aksen warna-warna untuk menandakan kalau itu tanduk. Jadi dia tidak perlu buang-buang tenaga untuk ngecetak bentuk khusus. Nah, itu Lucifer. Terus sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah Warius. Ngomong-ngomong, si Warius ini lumayan susah dicari sih, jadi aku cukup beruntung ketemu dia. Nah, ini kakinya kita buka dulu, ada bagian manualnya, soalnya kalau yang Lucifer dan siapa tadi Centipoid itu tidak ada bagian manualnya. Karena emang bogan-bogan seri lama kecil-kecil gitu emang biasanya nggak ada. Ini susah sekali. Ya udahlah, pasrah aja, tidak bisa dibuka bagian kakinya, tapi kakinya tuh harusnya bisa dibuka kayak gini satunya, tapi satunya nggak bisa, keras banget. Nah, ini bagian depannya ini kayak ogre gitu. Terus sebetulnya bagian belakangnya nih
nggak perlu dikasih tanduk juga kita nggak akan ngeh gitu. Emang versi aslinya ada 4 tanduk gitu, kanan kiri depan belakang, tapi yang bagian belakang ini sebetulnya nggak dikasih tanduk pun juga sebenarnya kita nggak ngeh kan, karena nggak akan merhatiin sampai belakang banget. Dipajang pun ya tampak depan aja, cuma ini adalah sentuhan yang bagus sih, sesuai dengan referensi di animenya, referensi tokoh di animenya. Walaupun kalau dibayangin ya, ini tuh agak canggung bagian posisi tangannya kayak panda merah yang berusaha nakut-nakutin musuhnya. Bedanya panda merah tuh lucu, kalau Warriors enggak, gitu aja sih. Nah ini powernya 510G, atributnya Ventus. Nah sekarang kita menuju ke Bakugan terakhir. Ini kalau dilihat dari sekelilingnya ini adalah Nilius, tapi dari versi atau dari fraksi Aurelus. Bentuknya emas, tapi ini emasnya emas mustard gitu, bukan emas yang glowing. Nah menariknya dari seri Battle Planet gitu. Nah kalau dari seri Battle Planet itu, dia jarang banget ditemukan ada bagian manualnya. Paling kalau dari seri lama kan hampir semuanya ada ya. Kalau dari Battle Planet itu sedikit banget yang ada bagian manualnya, kayak gini nih. Bahkan bagian kakinya pun dia bisa kebuka otomatis. Kayak rapih banget kan kebukanya juga. Detail-detailnya juga gila loh, di bagian dalamnya gila. Ini ada mekaniknya, jadi emang Nilius tuh ada di bagian sayap itu ada semacam baling-baling, dan ini benar-benar digambarin di sini. Nah, benar-benar terlihat di bagian sayapnya. Terus kemudian di bagian tangannya juga nih, tangannya kecil banget, tapi yang di bagian kiri sini nih yang di bagian situ tangannya kan, ini kecil banget, tapi dia dibuat dengan sangat rapih gitu. Oke, terus di bagian kepalanya aku sebetulnya kurang suka sama kepalanya karena terlalu gepeng gitu. Tapi berhubung dia memang ngambil inspirasi dari Hydranoid sepertinya, dan Hydranoid adalah sejenis ular, jadi aku cukup mengerti kenapa kepalanya emang bentuknya gepeng gitu. Nah di bagian depan sayap ini detailnya oke banget sih. Sentuhan peraknya ini sedikit tapi tepat sasaran menurutku, karena dia benar-benar nge-highlight detail yang perlu di-highlight. Kayak misalnya ada di bagian ini, baling-baling kecil ini, karena dia dikasih warna apa ya, warna gunmetal, sepertinya warna metal gitu, dan warnanya berbeda dengan baling-baling besar ya. Jadi ini detailnya jadi kelihatan banget. By the way, ini berapa ya powernya? Oh, ada dekor 500. Oke banget. Dan itu tadi gacha kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.